Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sentiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih terkhusus dalam kesempatan ini di mana kita bisa bertemu kembali, duduk bersama untuk melanjutkan pembelajaran kitab Bulughul Maram. Dan kita akan melanjutkan membaca hadis keberapa itu? Yang mana sekarang mau dibaca? Wa an ibni Umar. Nah, Rasa, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu ad-Daraqutni bi isnadi dhaifin. Terjem. Dan dari anaknya Umar, ridha Allah kepada keduanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah kepada siapa yang berucap la ilaha illallah, dan salatlah di belakang siapa yang berkata la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Daraqutni dengan isnad yang dhaif. Ya, kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai mereka berdua. Qala, berkata. Ya. Kita tanya-tanya dulu sedikit tentang bahasanya. Ibni itu kedudukannya di apa? Kata ibni dijar ya, majrur. Kita perhatikan di situ penulisan ibni, dia pakai alif atau tidak? Pakai alif. Ya. Ini sering saya sampaikan. Jadi penulisan kata ibnu ketika dia di awal kata maka ditulis dengan alif. Tapi kalau dia di pertengahan itu dihilangkan alifnya. Ya. Seperti misalkan dikatakan Abdullah ibn Umar, maka di situ tidak ada alifnya. Iya. Dan kata Umar itu dijar. Apa tanda jarnya? Fathah. Apa yang membuatnya dijar? Mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih.
Dijar dengan fathah karena isim mamnu min as-sarfi. Alasannya dia mamnu min as-sarfi? Nama dan al-adal. Ya. Jadi harus dua alasannya di sini. Itu nama dan al-adal. Apa itu al-adal? Al-adal adalah peralihan dari satu bentuk kata ke bentuk yang lain. Yang jadi Umar ini dia peralihan dari bentuk kata Amir. Ya, Amir diubah menjadi Umar. Jadi semua yang begitu model-modelnya itu. Ya, misalkan ada juga Zufar, itu kan dari kata Zafir. Suhal itu dari kata Sahil. Ya. Maka semuanya itu nanti ketika dijar, maka dia dijar dengan fathah dengan alasan isim mamnu min as-sarfi. Qala Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu." Apa artinya? Salatlah kalian. Ini fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar itu di apa? Bina sesuai dengan tanda jazamnya. Jadi apa tanda binanya di sini? Halfun nun. Karena fi'il 5 ketika dijazam dengan membuat nunnya. Maka fi'il amarnya pun dibina dengan membuat nun. Ya. Mana fa'ilnya? Waw. Damir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Iya. Salatlah kalian ala man qala la ilaha illallah, atas orang-orang yang mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Daraqutni bi isnadin dha'ifin. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni tapi dengan sanad yang dhaif. Tentunya hadis ini adalah hadis dhaif. Nah, apa yang bisa diambil dari pelajaran apa hadis ini? Pelajaran pertama, ini masih terkait tentang masalah imam di dalam salat berjamaah. Ya. Di mana di sini di hadis dikatakan, meskipun ini hadisnya adalah hadis dhaif, tapi maknanya itu sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Ya. Pelajaran pertama, orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia sudah masuk Islam. Karena itu kunci masuk Islam. Ya, mengucapkan kalimat syahadatain. Ya. Meskipun nantinya cuma pura-pura atau bagaimana, ya, kita cuma menghukumi yang zahirnya saja. Ya kan? Ya, selama dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah orang muslim. Iya. Terlepas nantinya apakah dia pura-pura mengucapkannya, apakah dia nantinya melakukan perintah-perintah Allah, ya,
Tapi intinya dia sudah masuk Islam. Oke. Nah, ketika dia meninggal, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia meninggal, tapi dia peminum khamar, misalkan begitu, ya, peminum khamar. Dia biasa meninggalkan salat, ya. Dia biasa tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, meninggal dunia. Bagaimana hukumnya disalati? Boleh tidak? Ya boleh disalati karena secara zahir dia adalah muslim. Iya, meskipun dia melakukan dosa besar. Iya. Kecuali kalau dia meninggalkan salat, ya seperti yang biasa kita jelaskan, karena di sini ada dua pendapat ulama kita kan. Ya. Kalau dia meninggalkan salat dengan meyakini bahwasanya salat itu tidak wajib, ya, maka dia sudah murtad. Dia bukan lagi muslim. Ini sepakat ulama mengatakan seperti itu. Ya, dia tinggalkan salat dan dia tidak yakini kewajibannya. Ya, dia misalkan berkeyakinan wah apa itu salat, tidak ada gunanya, bikin capek saja. Ya toh? Dia bilang seperti itu. Dia tinggalkan, wah tidak wajib itu. Ya, kita kan hidup mau enak-enak, ya. Anda usah salat. Buat apa itu bikin capek saja. Misalkan begitu. Dia meninggal dunia. Bagaimana nantinya? Apakah disalati atau tidak? Tidak, karena dia bukan lagi muslim, meskipun dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Tapi kalau misalkan dia meninggalkan salat itu, ya dia tinggalkan salat, ya hanya karena faktor kemalasan, tapi dia tetap meyakini itu adalah kewajiban, ya diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia meninggal, bagaimana? Disalati atau tidak? Disalati karena dia masih muslim. Iya. Itu dalam pandangan ulama kita. Jumhur ulama berpendapat seperti itu. Ya, tapi oleh sebagian ulama itu dikatakan orang yang meninggalkan salat, ya, orang yang meninggalkan salat, meskipun dia tetap meyakini itu adalah kewajiban, tapi dia tinggalkan salat, maka dia bukan lagi muslim. Ya, kenapa? Karena dalam hadis diterangkan yang membedakan antara muslim dan tidak muslim adalah salat. Ya. Nah, kalau kita mengikuti pandangan itu, berarti orang yang meninggalkan salat nantinya kalau meninggal dunia itu tidak boleh disalati. Ya, kalau mengikuti pandangan yang kedua ini. Iya. Tapi jumhur ulama itu mengatakan masih muslim. Sama dengan ceritanya misalkan meninggalkan puasa, ya, di bulan Ramadan, ya, kita wajib berpuasa, dia masih tetap juga di siang harinya makan dan minum, ya, bahkan tidak berhenti sampai di situ, biasa terang-terangan dia makan dan minum di depan orang yang berpuasa, ya. Orang seperti ini meninggal dunia, disalati atau tidak? Disalati, ya, meskipun dia melakukan dosa besar, ya, selama dia masih tetap meyakini wajibnya puasa itu, mengimani bahwasanya puasa itu wajib. Ya, dasarnya apa? Ini dasar hadisnya tadi. Ya, sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatlah kalian salati itu orang yang meninggal dunia tapi dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, meskipun hadis ini dhaif, ya, tapi secara umum itu maknanya sahih. Iya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, wasallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ya, salatlah kalian di belakang orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu artinya
bisa menjadi imam siapapun itu dengan syarat dia muslim. Iya. Kita sudah bahas kan di pertemuan yang lalu syarat-syarat yang menjadi imam. Pertama, harus muslim loh. Ya, tidak boleh orang kafir dijadikan sebagai imam. Ya, anggaplah kalau misalkan datang Paulus, ya, karena dianggap orang besar, misalkan begitu, dengan alasan moderasi agama atau toleransi, dia diangkat menjadi imam. Terus kita ikut di belakang. Bagaimana sah syaratnya? Tidak boleh, tidak sah syaratnya itu. Ya, syaratnya harus muslim. Iya. Maka ketika dia orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia muslim. Terlepas nanti apakah dia orang adil, orang istiqamah dalam agamanya, ya, yang penting dia muslim, kita boleh makmum terhadap dia. Dia bisa jadi imam. Iya. Maka di sinilah itu muncul perselisihan di antara ulama kita kan. Bagaimana orang fasik, orang yang tidak adil menjadi imam, boleh atau tidak? Ya, kalau kita lihat umumnya hadis ini itu boleh. Ya, boleh. Jadi anggaplah ada orang misalkan ya, dia peminum khamar, biasa minum khamar. Terus dia jadi imam, boleh jadi ikut di belakangnya menjadi makmum? Boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena sahabat dahulu itu mereka juga salat di belakang pemimpin yang zalim. Ya. Dan Nabi SAW berkata ya tentang pemimpin yang zalim menjadi imam dalam salat. Ya, kata Nabi SAW, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Ya, mereka menjadi imam dalam salat, mengimami kalian. Jika mereka benar melakukan kebenaran di dalam salatnya, ya falakum, maka kamu dapat kebaikannya. Ya kan? Tidak jadi masalah kan? Tapi bagaimana kalau dia bersalah? Kesalahannya itu, ya, fa in akhtau falakum wa alaihim. Ya, ketika mereka melakukan kesalahan, maka kesalahannya itu kembali kepada mereka sendiri dan kebaikannya kembali kepada kalian. Itu artinya apa? Oleh kita diimami oleh orang yang kurang adil atau tidak adil atau orang fasik. Ya, itu bercerita tentang boleh tidaknya. Tapi kalau dikatakan afdalnya, kita sudah bahas juga siapa yang paling afdal, siapa yang paling berhak menjadi imam. Masih hafal hadisnya? Apa hadisnya itu? Apa hadisnya? Apa akbar? Ya ummul qauma aqra'uhum lil Quran, ya. Yang berhak mengimami kaum itu adalah orang yang paling hafal, banyak hafalannya atau paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian sesudah itu siapa lagi? Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'afqahum lis-sunnah. Jika mereka sama-sama ini level bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya, ya, di dalam kaum itu, ya, di dalam masjid misalkan, yang hadir di situ sama-sama semua bagus bacaan Qur'annya, ya, hafalannya juga sama-sama banyaknya, ikan hafalannya sama-sama juga, ya kan? Maka siapa lagi yang didahulukan? Fa'afqahum lis-sunnah. Maka yang dahulukan menjadi imam adalah orang yang lebih paham tentang sunnah. Iya, tentang sunnah.
Tapi kalau misalkan ya mereka sama-sama dalam pemahaman sunnah, siapa lagi dahulukan? Fa'aqdamuhum hijrah. Orang yang lebih duluan berhijrah. Kalau mereka sama-sama hijrahnya, siapa lagi dahulukan? Fa'aqdamuhum silma. Orang yang lebih duluan masuk Islam. Kalau sama-sama, siapa lagi? Fa'akbaruhum sinna. Orang yang lebih tua. Jadi seperti itu urutannya. Ya. Tapi kalau misalkan, ya ini misalkan ada orang yang lebih qari, lebih paham tentang sunnah, ya dong? Terus lebih tua dan lebih duluan Islamnya. Lalu ada juga yang bagus bacaan Qur'annya, banyak hafalannya, terus dia mengimami yang lebih paham itu. Boleh tidak? Boleh, selama diizinkan. Toh? Dalilnya apa? Nabi SAW dulu ya ketika sakit itu diimami oleh Abu Bakar. Siapa yang lebih mulia, Nabi atau Abu Bakar? Tentu Nabi SAW. Ya dong. Tapi di situ kan ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi imam. Abu Bakar ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mengimami kaum pada saat itu. Ya. Dan ketika Nabi agak merasa baik, ya dia ikut salat berjamaah. Iya. Baik. Itu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil ya. Kita lengkapi dulu syarat-syarat yang menjadi imam tadi. Pertama ada muslim. Kedua apa lagi kedua? Berakal sehat. Ya, orang gila tidak boleh jadi imam. Tidak sah itu syaratnya kalau dia jadikan imam. Ya. Ketiga laki-laki. Itu syaratnya. Ya. Jadi tidak sah kalau perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Bagaimanapun, meskipun dia lebih paham misalkan, lebih banyak hafalannya, ya dalam masjid itu, ya tidak boleh dia menjadi imam, harus laki-laki. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Satu kaum tidak akan bahagia. Ya. Kenapa? Ketika mereka yang menjadikan pemimpinnya itu adalah perempuan. Itu jelas sekali. Kemudian syarat berikutnya apa? An-nutq. Jadi yang harus orang yang bagus berbicara gitu. Bagaimana bisa jadi imam kalau orang bisu? Ya dong? Tidak bisa. Kecuali kalau sama-sama bisu, ya bisa imam. Ya, bisa mengimami kalau sama-sama bisu. Tapi kalau yang bisu mengimami yang tidak bisu, bagaimana caranya? Ya dong? Itu menjadi syarat orang yang pintar bicara. Kemudian berikutnya ada niat. Ini juga dipersyaratkan. Ya, meskipun sebagian ulama kita seperti dalam mazhab Syafi'iyah, ya, itu mengatakan ya cuma disunahkan niat seseorang menjadi imam. Tapi dalam mazhab Hanabilah itu dikatakan itu harus wajib. Ya, dan bahkan menjadi syarat. Ya. Dalam artian yang imam itu harus meniatkan dirinya menjadi imam. Begitu pula makmum harus meniatkan dirinya menjadi makmum. Iya. Meskipun nantinya berbeda jenis salatnya. Ya, berbeda jenis salatnya. Misalkan imamnya salat fardu, ya, salat fardu. Terus kita salat sunnah atau kebalikannya, imamnya yang salat sunnah terus kita salat fardu. Itu tidak apa-apa. Ya boleh berbeda jenis niat imamnya dengan makmum. Ya, buktinya apa? Itu peristiwa ketika
Muaz bin Jabal. Ya, Muaz bin Jabal pernah salat bersama dengan Nabi SAW salat Isya, kemudian kembali kepada kaumnya, beliau salat lagi mengimami kaumnya salat Isya. Ketika Muaz bin Jabal ini mengimami kaumnya salat Isya, di situ kan dia salat sunnah. Bagi dia salat Isyanya di situ adalah sunnah. Ya, kaumnya yang ikut itu fardu. Berarti boleh berbeda niatnya kan? Boleh berbeda jenis salatnya. Ya, antara imam dengan makmum. Tapi di sini disyaratkan oleh ulama kita, ya kalau berbeda jenis salatnya, yang penting tidak berbeda tata cara salatnya. Anggaplah seperti ini. Ada orang yang salat duhur menjadi imam. Terus ada yang makmum salat jenazah. Itu kan beda pelaksanaannya, ya. Tapi sama-sama fardu kan? Tapi beda cara pelaksanaannya. Maka di situ ya tidak boleh imam atau makmum. Ya, tidak boleh. Ya. Atau misalkan ada yang salat Jumat, terus ada yang melaksanakan salat istisqa. Ya, imamnya salat Jumat, terus yang makmum salat istisqa. Itu kan beda pelaksanaannya. Ya. Atau ada yang salat Id, ada yang salat fardu. Imamnya salat fardu, kemudian makmumnya salat Id. Itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena berbeda cara pelaksanaannya. Ya. Tapi kalau misalkan seperti ini ceritanya, imamnya salat duhur atau salat asar, kemudian makmumnya itu salat duhur, itu masih boleh. Ya, boleh. Meskipun berbeda jenis fardunya, ada salat duhur, ada salat asar. Iya. Baik, itu barangkali yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Tinggal satu hadis kita selesaikan, hadis terakhir di bab salatul jamaah wal imamah. Coba di belakang perempuannya. Kamaria. Fina ya Kamaria. Kamaria maujudah? Tidak ada? Dini? Silakan Dini. Nah, oke, kita lihat bersama. Wan Ali radhiyallahu anhu, dari Ali semoga Allah meridai beliau, qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus salata," jika seorang di antara kalian datang melaksanakan salat, wal imamu ala halin, sementara imam berada dalam kondisi tertentu. Jadi wawunya di situ namanya wawu hal ya. Falyasna kama yasnaul imam, maka hendaklah makmum yang baru masuk ini, yang masbuk ya, melaksanakan kama yasnaul imamu, seperti yang dilaksanakan oleh imam. Ya. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif
Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Lagi-lagi ini adalah hadis dhaif, tapi maknanya itu sahih. Ya, didukung oleh hadis yang pernah kita baca. Ya, wa ma fatakum wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ya, maka apa saja yang kamu dapati bersama dengan imam, maka silakan ikut salat. Ya, wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang tertinggal dari salat itu fa'atimmu, sempurnakan. Ya, ini mirip maknanya. Jadi ketika kita misalkan masbuk, lalu kita mendapati imam berada di tasyahud akhir, dia sudah membaca tahiyat, ya kita masuk, dan kita masuknya itu ada beberapa orang, misalkan 3 orang, kita masuk. Bagaimana di situ? Apakah kita biarkan imamnya selesai dulu salat, baru kita membantu salat berjamaah bertiga, atau kita ikut saja? Atau kita ikut salat berjamaah? Bagaimana? Kalau kita lihat daripada hadis ini, ikut salat berjamaah. Ya. Karena di sini dikatakan ketika kamu masuk melaksanakan salat berjamaah, maka ikutlah melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, meskipun nantinya itu tidak akan terhitung satu rakaat, belum dihitung satu rakaat. Ya, tapi kita tetap ikut. Ya. Jadi kalau misalkan kita masuk, imamnya lagi sujud, ini baru rakaat pertama, dia sujud, kita baru masuk. Bagaimana? Apa kita menunggu nanti berdiri imamnya baru takbiratul ihram? Tidak. Kalau kita mengikuti hadis ini, ya kita takbiratul ihram dan langsung ikut sujud. Ya, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ya. Kalau terkait tadi, kalau imamnya itu lagi tasyahud akhir, maka di situ memang ada pandangan ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya beliau mengatakan itu lebih bagus kalau dia menunggu sampai imamnya selesai dan dia membantu salat jamaah bersama dengan teman-temannya itu. Kenapa? Dengan alasan dia mendapatkan salat berjamaah dari awal sampai akhir itu tentunya lebih mulia dibandingkan dia cuma mendapatkan salat berjamaah di sebahagian salat. Iya, terlepas dari perbedaan itu, saya pikir yang mana mau dilakukan, ya insya Allah itu masing-masing ada dasarnya. Iya. Oke, saya pikir cukup sampai sekian. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Mari kita menutup bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum bubar silakan baca Al-Qur'an dulu. Bluetooth mode. Buka Al-Qurannya surah Al-Qur'an halaman 224. Sekali buka Al-Qurannya surah halaman 224 ayat 20. Power off.